Akhir-akhir ini banyak berita tidak mengenakan yang datang dari idol K-pop generasi keempat. Banyak idol K-pop dari generasi 4 yang keluar dari grup karena beberapa alasan. Sebenarnya ada apa dengan K-pop generasi 4? Mari kita bahas siapa saja idol K-pop populer generasi 4 yang keluar dari grup. Kabar menyedihkan datang dari boy group Treasure yang berada di bawah agensi besar YG Entertainment. YG mengatakan bahwa mereka telah mengakhiri kontrak dengan Yedam dan Mashiho di grup Treasure. Sebelumnya, pada tanggal 27 Mei tahun 2022, penggemar dikejutkan dengan pengumuman mendadak dari YG Entertainment yang mengatakan bahwa Yedam dan Mashiho akan hiatus. YG mengatakan bahwa Yedam sedang berfokus untuk studinya di bidang musik, dan Mashiho sedang dalam pemulihan tentang kesehatannya. Penggemar sangat khawatir dengan dua member tersebut. Waktu berlalu, tapi belum ada kepastian kapan Yedam dan Mashiho akan kembali ke grup. Lalu pada tanggal 10 Juni tahun 2022, YG memposting foto member Treasure. Penggemar langsung menyadari bahwa di situ tidak ada foto dari Yedam dan Mashiho. Penggemar curiga kalau agensi telah merubah dan menghapus foto Yedam dan Mashiho. Pada tanggal 8 November tahun 2022, YG Entertainment memberikan pengumuman bahwa Yedam dan Mashiho keluar dari Treasure. Melalui pernyataannya, kedua member tersebut mengundurkan diri karena alasan pribadi dan kesehatan. YG Entertainment mengatakan bahwa Treasure akan melanjutkan kegiatan sebagai 10 member. YG Entertainment juga menambahkan bahwa Mashiho masih dalam keadaan yang memerlukan pemulihan bagi kesehatannya. Sedangkan untuk Bang Yedam, telah menemukan lingkungan yang dapat membuatnya berkembang meraih mimpi sebagai produser. YG Entertainment berharap agar penggemar selalu mendukung Mashiho dan Bang Yedam, dan juga mendukung 10 member Treasure sekarang. Pada tanggal 14 Agustus tahun 2021, Kube Entertainment mengumumkan bahwa Sujin keluar dari J-Idol. Sebelumnya, Sujin diterpa rumor bully ketika dia sekolah menengah pertama. Tuduhan bully itu tidak memiliki bukti satupun. Penuduh A juga diketahui berbohong mengenai penyakit yang diderita adiknya. Penuduh mengatakan bahwa adiknya yaitu B terkena suatu penyakit gara-gara stres karena Sujin, namun ternyata penyakit itu adalah penyakit bawaan dari lahir dan bukan disebabkan karena stres. Jadi, jika B terkena penyakit yang disebutkan oleh A, penyakit itu tidak disebabkan oleh Sujin. Tidak lama berselang, seorang aktor cilik Korea Selatan, yaitu Seo Shin-ae, membuat postingan ambigu yang menceritakan bahwa dirinya pernah dibully. Netizen langsung menyimpulkan bahwa postingan Seo Shin-ae ditunjukkan untuk Sujin, karena dulu Sujin dan Seo Shin-ae pernah ada di sekolah yang sama. Sujin membantah semua tuduhan bully itu, dan Sujin mengatakan bahwa dia tidak pernah berinteraksi dengan Seo Shin-ae, tapi pernyataan Sujin diabaikan oleh publik dan publik lebih percaya kepada penuduh dan Seo Shin-ae. Sebelumnya penuduh A juga memberi pernyataan bahwa dia mengaku trauma ketika melihat Sujin, tapi ternyata penuduh A menari lagu Damdi Damdi di siaran live-nya. Netizen bertanya-tanya bagaimana bisa dia menari lagu J-Idol yang dimana salah satu membernya adalah Sujin, sementara katanya adiknya yaitu B telah dibully oleh Sujin. Penuduh A juga diketahui mengatakan bahwa dia dulu ingin memotong leher Sujin. Waktu kejadian dulu itu penuduh A berusia 20 tahun, sedangkan Sujin berusia 13 tahun. Berarti waktu itu justru Sujin anak berusia 13 tahun yang dimarah-marahi dan mendapatkan ancaman pembunuhan dari penuduh A yang merupakan orang dewasa berusia 20 tahun. Untuk kasus dengan Seo Shin-ae sendiri, seorang alumni sekolah mengatakan bahwa dulu Seo Shin-ae di sekolah itu mendapatkan perlakuan spesial karena dia adalah seorang aktris cilik populer. Ada beberapa juga yang mengatakan bahwa Seo Shin-ae justru terkadang bersikap arogan kepada juniornya. Mulai dari guru sampai teman-teman Sujin memberi pembelaan kepada Sujin, tapi pembelaan mereka terkubur dan publik hanya ada di pihak para penuduh. Waktu semakin berlalu,
Tapi kasus Sujin tak kunjung selesai. Lalu seseorang yang mengaku sebagai penggemar J-Idol di Korea Selatan, beberapa kali mengirim karangan bunga untuk menuntut Sujin keluar dari grup. Pada tanggal 14 Agustus tahun 2021, Kube Entertainment mengumumkan bahwa Sujin keluar dari J-Idol. Menyusul berita tersebut, ada berita eksklusif juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Kube Entertainment telah berniat mengeluarkan Sujin ketika awal rumor sekitar bulan Februari-Maret. Penggemar sangat sedih dan kecewa karena Kube Entertainment tidak bisa menangani kasus Sujin dengan baik dan malah berniat untuk mengeluarkan Sujin ketika rumor awal muncul. Setelah Sujin keluar dari grup, lalu muncul bukti percakapan. Seo Shine mengatakan tidak tahu Sujin ada di grup yang membuli dia atau tidak. Lalu penggemar sangat marah kepada Seo Shine. Penggemar J-Idol tidak habis pikir kepada tingkah Seo Shine. Penggemar mengatakan bagaimana bisa seseorang aktris sangat ceroboh memposting postingan yang ambigu untuk menghancurkan karir dan hidup Sujin. Sampai saat ini Seo Shine tidak berani untuk membuka DM dan kolom komentar di Instagramnya. Pada tanggal 8 September tahun 2022, melalui pengacara Biro Hukum Barun Law LLC, beliau menyampaikan bahwa Seo Sujin dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan bully terhadap dirinya. Kuasa hukum Sujin, Hoi Seng-wan, menyatakan kliennya mengaku hanya pernah berselisih dengan pihak penuduh melalui sambungan telepon dan masalah tersebut telah selesai dari dulu. Pengacara itu juga menambahkan bahwa melalui komite sekolah Sujin juga sudah dinyatakan tidak bersalah. Justru Sujin ditemukan pernah menjadi korban pembulian oleh seniornya. Kim Garam awalnya adalah salah satu member Les Rafim. Ketika awal debutnya, Kim Garam telah diterpa rumor tidak mengenakan. Pada tanggal 5 April tahun 2022, beberapa orang bermunculan memberi pernyataan bahwa dia telah dibully oleh Kim Garam. Dan beberapa orang tersebut mulai merilis foto masa lalu Kim Garam. Tangkapan layar akun Facebook lama Kim Garam juga diunggah bersamaan dengan tuduhan tersebut. Isinya dihebohkan dengan caption pada foto selfie-nya yang berbunyi, "Apa pendapatmu tentang berhubungan seks denganku hari ini?" Lalu ada foto Kim Garam yang dituduh sedang merokok. Mendengar rumor tersebut, Hybe langsung membuat pernyataan dan membantah semua tuduhan bully itu. Hybe juga menambahkan bahwa Kim Garam sebenarnya adalah korban bully. Tuduhan bully kepada Kim Garam rupanya belum berakhir. Pada tanggal 19 Mei tahun 2022, OP yang diduga adalah korban bully dari Kim Garam maju dan berbagi trauma yang dia alami. Korban yang maju tersebut adalah Yoon So. Dalam keterangannya menyebutkan bahwa memang benar dirinya pernah dibully oleh Kim Garam. Kuasa hukum Yoon So juga menyatakan bahwa hasil investigasi terpisah yang tersebar secara online terkait tuduhan tersebut adalah benar dan bahwa Kim Garam memang telah membuli Yoon So. Penasihat hukum Yoon So menambahkan bahwa Yoon So tidak bisa menahan kecemasan dan ketakutan ekstrim yang disebabkan oleh serangan putaran kedua yang dilakukan padanya, dan Yoon So akhirnya mencoba bunuh diri. Hybe pun kembali membuat pernyataan untuk merespon penasihat hukum Yoon So. Sekali lagi Hybe membantah tuduhan bully itu dan mengatakan kontroversi dimulai dengan menyebarnya informasi palsu tentang seorang anggota yang akan debut. Tuduhan kepada Kim Garam ini nampaknya belum juga selesai. Seseorang mengunggah sebuah foto dokumen yang diduga itu adalah dokumen Kim Garam yang tertulis bahwa Kim Garam telah menerima hukuman level 5 dari Komite Kekerasan Sekolah. Hybe pun kembali membela Kim Garam dengan mengatakan, putusan hukuman level 5 dibuat meskipun tidak ada kekerasan fisik. Lalu pada tanggal 20 Mei tahun 2022, Source Music dan Hybe pun mengumumkan bahwa Kim Garam akan menjalani hiatus. Dalam pernyataannya, Source Music dan Hybe menjelaskan bahwa Yoon So telah mengambil foto tidak pantas dari teman sekelasnya yang hanya mengenakan pakaian dalam saat di sekolah dan mempostingnya secara publik di media sosial dengan nama teman sekelas lainnya. Mengetahui perilaku buruk yang dilakukan Yoon So, Kim Garam marah dan dia mulai mengangkat masalah dengan Yoon So. Hybe terus-menerus membela Kim Garam dan publik pun sangat marah dengan tindakan Hybe tersebut. Netizen beramai-ramai menaikkan tagar Garam out, menuntut agar Kim Garam keluar dari grup.
karena skandal bully Kim Garam ikut menghambat perkembangan kesuksesan Les Raffim. Karena kasusnya yang tak kunjung selesai, pada tanggal 20 Juli tahun 2022, Hybe membuat keputusan bahwa Kim Garam keluar dari grup Les Raffim dan mengakhiri kontrak dengan agensi. Setelah keluar dari grup dan agensi, pada tanggal 10 Agustus tahun 2022, Kim Garam membuat pernyataan melalui akun Instagram temannya. Dalam pernyataannya, Kim Garam menyangkal pernah menggunakan kekerasan pada siapapun serta tuduhan lainnya. Dia mengaku tidak pernah membuli atau mengucilkan siapapun. Kim Garam juga meminta maaf karena sudah sangat terlambat membuat pernyataan dari dirinya sendiri. Dalam pernyataannya ada 5 poin utama yang disampaikan oleh Kim Garam yaitu 1. Saya tidak pernah memukul siapapun atau menggunakan kekerasan pada siapapun, bahkan sekalipun. 2. Saya tidak pernah dipaksa untuk pindah. 3. Saya tidak pernah merokok atau mengkonsumsi alkohol. 4. Saya tidak pernah mengucilkan atau menindas siapapun. 5. Saya hanya seorang siswa normal. Kim Garam menambahkan bahwa dia hanya ingin membantu temannya yang telah diperlakukan buruk oleh Yoon So. Yoon So berbicara tentang teman-temannya di belakang mereka dan mengunggah foto teman lain yang hanya mengenakan pakaian dalam. Karena itulah Kim Garam marah dan akhirnya mengutuk Yoon So. Sampai saat ini kasus Kim Garam belum menemukan titik terang apakah Kim Garam bersalah atau tidak. Namun penggemar mengatakan bahwa dalam catatan dokumennya Kim Garam bersih dari tuduhan pembulian. Lalu ada netizen mengatakan dua-duanya tetap bersalah karena terlibat pertengkaran yang cukup serius, tapi penggemar Kim Garam terus membela Kim Garam dan mengatakan Kim Garam bertengkar hanya untuk membela temannya. Entah sampai kapan kasus Kim Garam akan selesai, karena kasus ini pun belum ada pernyataan resmi dari perwakilan hukum seperti pengadilan atau pengacara. Pihak sekolah juga diketahui memberikan tanggapan no comment kepada kasus Kim Garam. Woojin adalah mantan anggota boy group Stray Kids. Woojin bergabung di Stray Kids sejak awal debut di tahun 2017 dan keluar dari Stray Kids pada tahun 2019. Posisi Woojin dalam grup adalah berperan sebagai lead vocalist. Sebelum bergabung dengan JYP Entertainment, Woojin juga pernah menjalani trainee di SM Entertainment. Pada waktu itu, JYP Entertainment hanya mengumumkan bahwa Kim Woojin keluar dari Stray Kids karena alasan pribadi. Seperti ini pernyataan dari JYP Entertainment. Woojin, yang telah bersama Stray Kids sebagai anggota hingga saat ini, telah meninggalkan grup karena keadaan pribadi dan mengakhiri kontrak eksklusifnya. Pada saat itu penggemar bingung, sedih dan curiga kenapa pengumuman seperti itu diumumkan dengan mendadak tanpa penjelasan yang jelas, kenapa dia meninggalkan grup dan agensi. Beberapa waktu setelah Woojin keluar, ada rumor bahwa Woojin sebenarnya dikeluarkan dari Stray Kids karena melakukan pelecehan seksual di sebuah bar. Namun, rumor tersebut dibantah oleh agensi baru Woojin, yaitu 10X Entertainment. 10X Entertainment mengatakan bahwa Woojin berada di lokasi yang berbeda pada saat itu. Hingga saat ini alasan Woojin keluar dari Stray Kids masih menjadi misteri, walaupun sudah keluar dari grup. Kini Woojin menjalani karir baru sebagai seorang solois di bawah agensi 10X Entertainment. Kali ini berita mengejutkan datang dari grup LOONA. Pada 25 November tahun 2022, Blockberry Creative mengumumkan bahwa Chu telah dikeluarkan dari LOONA. Blockberry Creative mengumumkan bahwa Chu telah dikeluarkan dari LOONA karena Chu telah melakukan pelecehan verbal dan berperilaku buruk kepada staf mereka. Setelah pengumuman mengejutkan tersebut, banyak penggemar yang sedih dan tidak percaya bahwa Chu telah melakukan hal buruk seperti yang diungkapkan oleh Blockberry Creative. Karena yang penggemar tahu, Chu adalah orang yang baik dan selalu ceria. Penggemar menduga bahwa tuduhan kepada Chu hanyalah akal-akalan dari Blockberry Creative untuk memberikan alasan kenapa Chu dikeluarkan. Karena sebelumnya Chu pernah bercerita bahwa dia tidak digaji di tahun 2021. Chu juga merayakan ulang tahun dengan uangnya sendiri. Banyak juga rumor bahwa Chu diperlakukan buruk oleh Blockberry Creative, sampai Chu tidak bisa mengikuti konser tur dunia pertama bersama LOONA.
dengan semua perlakuan buruk dari BlockBerry Kreatif kepada Chu. Tentu saja para penggemar tidak percaya dengan pernyataan dari BlockBerry Kreatif yang menuduh Chu melakukan hal buruk yang mereka ungkapkan itu. Mulai dari penggemar, non-penggemar, staf, member, dan selebriti bahkan netizen Korea ada di pihak Chu dan memberikan dukungan kepada Chu. Itulah beberapa idol K-pop populer generasi keempat yang keluar dari grup. Silahkan subscribe akun ini agar selalu mendapatkan info K-pop menarik lainnya.